Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Fajar Nur Naimi, bisa dipanggil Naimi atau Mimi. Di video ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana cara menjadi konselor yang baik. Kalian pasti tidak asing dengan istilah konseling. Yap, yang di sekolah itu guru BK. Nah, buat para calon konselor, yuk simak sama-sama. Konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli untuk membantu memecahkan masalah atau membantu pemahaman diri konseli dan lingkungan konseli agar terbentuk perubahan diri yang positif, yang bertujuan untuk memberikan dukungan, pemahaman, dan alat yang diperlukan agar seseorang mampu mengatasi tantangan dan mencapai potensi mereka secara pribadi dan emosional. Menjadi konselor yang baik artinya konselor harus memperkaya ilmu dan mengenal dirinya terlebih dahulu, seperti sehat secara psikologis, berkompetensi di dalam bidangnya, dan mempunyai kesadaran holistik. Karakter konselor yang baik meliputi kejujuran, kehangatan, kesabaran, kepekaan, kekuatan, dapat dipercaya, dan mampu menjadi pendengar aktif. Konseling juga mempunyai metode, teknik, dan keterampilan tersendiri yang berpengaruh pada efektivitas konseling. Singkatnya, metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam konseling terdapat dua jenis metode, bimbingan individual dan bimbingan kelompok. Bimbingan individual. Bimbingan individual merupakan pemberian bantuan secara individual dan langsung bertatap muka atau berkomunikasi antara konselor dan konseli. Bimbingan individual dibagi menjadi 3, konseling direktif, konseling non-direktif, dan konseling eklektik. Selanjutnya, bimbingan kelompok. Cara ini dilakukan untuk membantu konseli memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Beberapa jenis bimbingan kelompok diantaranya program home run, karya wisata, diskusi kelompok, organisasi siswa, sosiodrama, psikodrama, dan pengajaran remedial. Teknik konseling merupakan kemampuan konselor untuk mengomunikasikan baik verbal maupun non-verbal untuk konseling aktif. Ada beberapa jenis teknik konseling, di antaranya teknik behavior. Menurut Fauzan, teknik behavior adalah pembuatan kontrak dengan lebih dari satu orang untuk merancang perilaku tertentu agar mendapat hadiah atas pelaksanaan perilaku tersebut. Teknik reframing merupakan salah satu pendekatan konseling kognitif behavior yang bertujuan untuk mereorganisir konten emosi yang dipikirkannya dan mengarahkan atau membingkai kembali ke arah pikiran yang rasional. Teknik empty chair. Teknik ini dikembangkan oleh Frederick Fritz Perls. Empty chair adalah suatu cara untuk mengajak konseli agar menginternalisasikan introyeksinya. Dalam teknik ini, 2 kursi diletakkan di tengah ruangan. Teknik ini membantu konseli untuk merasakan perasaannya tentang konflik perasaan dengan penuh, serta merupakan intervensi yang kuat yang dapat membantu konseli yang memiliki konflik dengan orang ketiga yang tidak hadir dalam proses konseling. Nah, itu tadi beberapa teknik dan metode konseling yang telah kita pelajari. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dalam proses konseling adalah keterampilan konseling. Yang pertama yaitu keterampilan attending. Keterampilan attending merupakan keterampilan dasar dalam hubungan konseling.
keterampilan attending terkait dengan penerimaan konselor melalui perhatian penuh yang diberikan kepada konseli. Masuk. Instead of this, do this. Oh iya, silahkan masuk. Ya, masuk sini. Duduk. Selanjutnya yaitu keterampilan refleksi. Keterampilan refleksi merupakan cara konselor menggambarkan kembali perasaan dan pikiran konseli dalam kata-kata konselor. Jadi saya itu takut kalau di rumah karena ada dinosaurus. Jadi kamu takut kalau di rumah karena ada dinosaurus. Empati merupakan kemampuan konselor untuk memahami dan menghargai perasaan konselor. Empati ditunjukkan konselor melalui wajah, nada suara, dan kata-kata konselor. Tujuannya agar konselor memberikan perhatian yang tulus terhadap pengalaman konseling. Saya paham, rasanya pasti sulit ya. Kemampuan eksplorasi adalah mengajukan pertanyaan terbuka untuk konseli agar konseli mengungkapkan lebih dalam tentang pengalaman mereka. Saya baru saja kehilangan kotak perhiasan. Coba ceritakan lebih banyak. Selanjutnya yaitu minimal encouragement. Minimal encouragement memberikan dorongan penguatan yang minim kepada konseli. Tujuannya agar konseli mengungkapkan lebih banyak tentang perasaan dan pengalaman mereka. Lanjutkan, saya ingin dengar lebih banyak. Selanjutnya yaitu closed question. Closed question memberikan pertanyaan yang bersifat tertutup dan membutuhkan jawaban yang singkat dari konseli. Apa kamu merasa lebih baik kalau memeluk guling? Benar. Selanjutnya yaitu open question. Open question menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka. Tujuannya agar konseli memberikan jawaban yang lebih dalam dan rinci. Gimana perasaanmu saat ada badut lari ke arahmu? Selanjutnya yaitu paraphrasing. Paraphrasing merupakan mengulang kembali apa yang konselor sampaikan untuk memastikan pemahaman yang benar. Saya itu kalau mau ngelakuin sesuatu ada aja alasannya. Rasanya berat banget. Jadi kamu merasa malas dan rasanya kayak menunda-nunda pekerjaan gitu. Selanjutnya, keterampilan leading. Leading mengarahkan konseli dalam pemahaman diri tentang diri mereka sendiri lebih dalam. Tujuannya agar konseli mampu membuat keputusan yang sesuai. Jadi kamu kan sudah mengalami hal ini. Kira-kira apa yang kamu pelajari dari pengalaman ini? Dan teknik yang terakhir yaitu summarizing. Summarizing ini merangkum poin-poin yang telah dibahas konselor bersama konseli agar konseli dapat melihat gambaran keseluruhan proses konseling tadi. Jadi teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang metode, teknik, dan keterampilan konseling. Nah, indikator keberhasilan konseling meliputi berkurangnya kecemasan, perubahan perilaku yang mengarah ke arah positif dan mandiri, serta konseli mampu memecahkan masalahnya sendiri. Sekian dari saya, Fitriani Pacarana ini. Semoga membantu. Maaf apabila ada kata-kata atau kekeliruan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.